Halo semuanya, di video ini kita akan ngobrolin salah satu indikator technical analysis yang menurut saya paling ampuh. Ini pasti akan menarik banget, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Support resistance. Yes, menurut saya ini adalah salah satu indikator technical analysis yang paling ampuh. Support resistance ini bisa kita pakai untuk menentukan sebaiknya beli di harga berapa, lalu kita juga bisa kira-kira nantinya jual di harga berapa. Pertanyaan kayak gini nih banyak banget ditanyain ke saya lewat DM Instagram. Jadi sebaiknya saya bikinin aja videonya supaya teman-teman semua bisa lakukan analisa ini secara mandiri dan dapat profit yang konsisten dari pasar saham. Jadi secara sederhana, support adalah area yang berpotensi menahan penurunan harga. Sedangkan resisten adalah area yang berpotensi menahan kenaikan harga. Nih, teman-teman bisa lihat juga di gambar ini, garis yang warna biru ini adalah support. Jadi saat harga saham turun mendekati support, maka nanti akan ada perlawanan, harga saham itu akan mantul di sekitar support. Dia kayak ketahan gitu di area support garis biru ini. Nah, kemudian setelah confirm berhasil mantul, dia akan naik mengarah ke resistance garis yang warna merah ini. Jadi polanya gitu ya, berulang. Dekat support, dia mantul, nanti dia bakal naik ke arah resistance, nanti dekat resistance, dia ketahan lagi. Kurang lebih kayak begitu. Nah, ketika harga saham turun, itu kan artinya banyak orang yang jual. Nah, nanti di dekat-dekat garis support ini, itu akan banyak pasukan buy, pasukan orang yang beli, yang akan bikin harganya mantul naik. Lalu sebaliknya, kalau harga saham lagi naik, itu kan artinya banyakan yang beli ya. Dia juga akan berpotensi ketahan, dia naik-naik terus, kemudian dia ketahan di sekitar resisten. Karena nanti di sekitar resisten ini akan banyak pasukan sell, orang-orang yang jual di dekat area resisten. Itu yang akan bikin harganya kepentok dan balik lagi turun. Jadi kurang lebih kayak begitu. Lalu mungkin muncul pertanyaan, Mas Bro, apakah akan selalu begitu? Ya, jawaban saya enggak juga. Ada saatnya resisten ini akan ditembus, jadi ketika naik, dia nggak nahan lagi nih, dia nggak bisa nahan, akhirnya harga itu menembus resisten. Itu namanya breakout. Begitupun dengan support. Ketika harga turun, dia nggak akan selalu bisa menahan, jadi ada suatu waktu support ini bisa jebol. Kalau support ini jebol, kita sebut itu sebagai breakdown. Tapi memang secara statistik, area support dan resisten ini sangat berpotensi menahan pergerakan harga. Jadi gitu ya. Lalu sekarang saya mau kasih tahu juga, ada 3 jenis support resisten dasar, yaitu support resisten horizontal atau klasik disebutnya. Kemudian yang kedua, support resisten trendline. Lalu yang ketiga, support resisten psikologis. Jadi saya akan coba jelasin satu persatu langsung pakai contoh saham, supaya lebih clear dan terbukti bisa diaplikasikan. Yuk, kita langsung meluncur aja ya. Oke, sekarang kita udah masuk ya ke Yahoo Finance. Untuk teman-teman yang nanya, saya pakai apa analisanya? Ya sebetulnya bisa pakai apa aja ya, banyak. Salah satunya adalah Yahoo Finance yang free dan teman-teman bisa akses melalui finance.yahoo.com. Jadi sekarang kita akan coba analisa support dan resistennya Pakuwon Jati dengan kode saham PWON. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, Pakuwon Jati ini adalah emiten di sektor properti. Jadi di sini saya udah gambarin ya, saya kasih kotak-kotak dan saya kasih garis-garis. Jadi intinya technical analysis support resisten itu kayak kita gambar garis begini. Saya akan jelasin dulu. Kotak warna ungu ini, ada 3 ini adalah support resisten horizontal. Ya pastilah ya, karena bentuknya garis mendatar, dia disebut sebagai support resisten horizontal. Kemudian yang warna merah ini, garis warna merah, ini adalah resisten trendline. Jadi sengaja ya, saya kasih warna yang berbeda supaya teman-teman bisa bedain. Saya akan coba jelasin dulu ya. Jadi support itu adalah titik yang menahan ketika harga saham sedang turun. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi anggap aja kita analisa dari sini, saham Pakuwon ini naik ya, terus kemudian dia turun. Dia itu ketahan di sekitar area kotak ungu ini. Nah, ini adalah area support. Jadi ketika harga saham turun, dia ketahan di sini. Ya, dia mantul, kemudian setelah pantulan yang kedua di sini, dia naik ya, cukup tinggi. Naik, kemudian dia turun lagi. Turunnya kemana? Turunnya di support lagi, ya di kotak yang sebelumnya. Mantul lagi, kemudian akhirnya dia jebol, ini namanya breakdown. Ya ini confirm dia akan turun lebih dalam. Teman-teman bisa lihat ya di sini dia turun. Turunnya sampai mana? Sampai ke level 500. Nah, kemudian dari 500 dia mantul lagi naik ke atas. Dia akan mencari titik support yang sebelumnya jebol. Ya, teman-teman tahu kan ya, di sini jebol, kemudian dia turun, lalu dia mantul lagi. Mantulnya sampai support sebelumnya. Nah, ini berubah jadi resisten. Jadi ketika suatu support dijebol, dia akan berubah menjadi resisten.
Nah gini ya, tadi teman-teman bisa lihat ya, mantau sini, naik. Setelah sini, dia kepentok lagi, resisten. Di sini banyak yang jualan. Akhirnya dia turun lagi. Turunnya kemana? Turunnya ya udah, turunnya ke sekitar support di level 500-an. Kemudian dia naik lagi, kepentok lagi, dekat-dekat resisten, akhirnya dia turun ya. Dan teman-teman bisa lihat juga, turunnya kurang lebih nurut aja gitu di sekitar support sini. Karena yang belinya nggak banyak, akhirnya dia turun lagi, dia jebol. Jebol support 500, dia tembus lagi, dia sampai ke level 440-an di sini. Nah, level 440-an ini bakalan jadi support yang baru. Yang sebelumnya menjadi support di atasnya sini, di level 500, ini akan menjadi resisten. Gitu ya, makanya saat dia ketemu 500, dia mantul lagi nih. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada candle merah nih. Turun, setelah itu dia berhasil naik, dan ini namanya breakout. Ya, teman-teman tadi kan udah tahu ya, breakout itu adalah menembus resisten. Yes, dia berhasil menembus resisten di sini ya. Naik lagi, naik, dan teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kotak yang ini, resisten sebelumnya, ini masih berlaku. Jadi ketika dia berhasil menembus level 500, dia akan mencari resisten terdekat selanjutnya. Ya, ini kan sudah uptrend ya. Resisten terdekat selanjutnya ada di level sekitar 600. Ya, di sini ya. Di kotak yang warna ungu ini, yang di atas ini. Nah, kemudian setelah dia naik, ya udah dia kurang lebih sideways di sini. Kemudian dia turun lagi, tapi lagi-lagi tidak bisa menembus support ini, bentuk swing-swing yang baru. Kemudian setelah itu kita lihat lagi ke samping sini. Setelah lama main di atas garis 600 ini, dia turun di titik di sini ke level 600-an. Ya, tapi teman-teman lihat di sini, dia sudah membentuk lower high dan lower low. Artinya di sini teman-teman sudah harus hati-hati karena dia sudah akan terlihat mulai downtrend. Ya, akhirnya di sini jebol ya. Di sini jebol. Tapi teman-teman lihat ya, ketika jebol, dia berusaha naik lagi. Tapi naiknya itu ketahan lagi di resisten 600. Ya, turun sedikit, naik lagi, kena di sini. Turun, naik lagi, ketahan lagi di sini. Turun, kemudian naik lagi, ketahan lagi di level 600. Ya, artinya kita bisa bilang 600 ini adalah sebuah resisten yang sangat kuat karena berkali-kali gagal ditembus ya. Dan dia breakdown ya, dia turun, jebolin support di level 500. Kemudian dia jebol lagi. Kemudian dia ketemu lagi support di level 440 di sini. Tapi saat itu sentimen lagi kurang bagus ya. Ini di bulan Maret, dia turun lagi, jebol dengan mudah ya. Besoknya dia langsung jebol lagi. Turun sampai akhirnya sempat ke level 260-an. Kemudian saat menyentuh level 260-an, dia memang agak sedikit mantul. Ya, mantulnya kemana? Ya udah, kita udah tahu. Mantulnya pasti ke support yang sebelumnya dijebol. Ingat ya, kalau support sudah dijebol, harga turun, dia akan ngincer ini sebagai resisten. Makanya kita bisa lihat dia naik ya, naik ke level 440-an. Sebelum akhirnya dia turun lagi, karena ini support yang lumayan kuat ya, turun lagi. Kemudian dia coba naik lagi. Di sini dia berhasil breakout ya. Di sini dia breakout, dia jebolin ya level 440 ini, dia naik, dan naiknya juga teman-teman bisa prediksi. Dia pasti naik akan ke resisten selanjutnya di angka 500. Ya, di sini ya. Kemudian di level 500 ini, selain dia kepentok sama horizontal, nah dia juga kepentok sama resisten trendline. Yang warna merah ini adalah resisten trendline. Nah, pas nih di sini nih, makanya dia kepentok, ya dia udah kepentok dua resisten. Resisten horizontal sama resisten trendline. Dia turun, dia kalah, kemudian dia coba naik lagi, dan lagi-lagi di sini kepentok sama dua resisten. Resisten trendline yang warna merah, dan resisten horizontal yang kotak ungu. So, kita bisa bilang, ya dia belum bisa nembus, artinya dia masih akan turun. Nah, dia turun nih di sini nih. Kemudian setelah di sini, nah teman-teman lihat di sini ya, ini adalah poin penting si Pakuan Jati melakukan reversal. Ya, artinya dari yang kita lihat di sini dia downtrend, ya teman-teman lihat ya, resisten trendline ini kalau kita tarik di atas, ini namanya downtrend line. Nah, tapi di titik ini dia berhasil nembus nih, ya. Downtrend line-nya berhasil ditembus di level kurang lebih 400 ya di sini ya, dia berhasil nembus. Nah, ini bisa membuktikan bahwa downtrend line yang warna merah ini sudah patah. Maka trennya si Pakuan ini akan berubah. Ya, memang teman-teman di sini sudah lihat. Ini ada higher low, lalu ada higher high. Ya, di sini sebetulnya sudah cukup confirm ya, karena dia sudah membentuk higher high dan higher low. Tapi di sini, di titik 400 ini, dia berhasil patahin downtrend line-nya. Ini sudah semakin jelas bahwa Pakuan ini akan segera berganti tren dari tren turun, downtrend, menjadi tren naik, uptrend. Nah, kemudian beberapa minggu setelahnya, dia berhasil confirm lagi dengan breakout level 440-an. Teman-teman lihat ya, di sini ada resisten juga, resisten horizontal, dia berhasil tembus. Nah, ini semakin confirm nih, ya. Sebelumnya titik ini kan menjadi resisten nih. Mentok di sini, turun lagi. Mentok turun, mentok lagi turun. Tapi di sini ya, dia selain dia confirm breakout downtrend line-nya, dia juga berhasil breakout si horizontal resistennya. Nah, setelah dia breakout,
dia turun lagi memang ada 2 candle. Nah, ini namanya retest. Ya, ketika dia berhasil naik, dia akan coba retest. Dia akan retest lagi resisten yang baru ditembus. Apakah ini menjadi support yang kuat? Dan ternyata benar. Ini adalah support yang kuat. Ya, teman-teman lihat. Setelah dia menjadi resisten yang kuat di sini, menjadi resisten, dia akan bertindak sebagai support yang cukup kuat. Dan terbukti dia retest 2 hari, tapi setelah itu dia mantul ya, mantulnya juga cukup bagus, ini candle hijaunya cukup besar, dia naik ya, dia tembus, dia berhasil ngelewatin si resisten 500. Ya, teman-teman lihat ya, di sini sebelumnya ada resisten di 500, di sini dia berhasil naik. Oke, kemudian setelah naik, pasti akan ada retest seperti ini, dia akan turun lagi. Ini teman-teman lihat ya, candlenya di sini, dia coba turun lagi, ngetes support di 500. Tapi memang kuat, dan kita tuh tahu sebetulnya, dia akan mengarah kemana? Dia akan mengarah ke 600. Ya, dapat dari mana 600? Ya, kita coba zoom out lagi. Teman-teman lihat, teman-teman ingat kan? Di sini dia menjadi support, karena ketahan di level 600. Kemudian di sini, dia juga menjadi resisten yang kuat. Ya, berapa kali gagal ditembus ya. Nah, artinya, ketika dia berhasil tembus, arahnya kemana? Ya udah, arahnya ke resisten selanjutnya. Resisten selanjutnya di 600. Dan benar, terbukti, dia sampai ke sini ya. Kemudian di dekat-dekat 600, dia pentok lagi, dia turun. Turunnya kemana? Ya udah, kita juga sama-sama tahu. Turunnya dia bakalan nyari support. Supportnya di mana? Supportnya di 500. Ya, support selanjutnya. Ya, teman-teman lihat ya. Dia turun. Kemudian di level 500 ini dia mantul lagi, karena di dekat support itu banyak yang buy. Dia naik lagi. Naiknya kemana? Ke 600 lagi. Gitu ya. Kemudian dia turun ya. Dia turun sempat jebol, tapi nggak lama dia naik lagi di atas 500. Setelah tembus 500, dia retest. Ini ada candle merah besar di sini. Ada 3 hari ini candle merah. Dia retest support ini, dan ternyata kuat. Akhirnya dia naik lagi nih di sini nih. Ya, dia naik lagi, sekarang di level 550-an. Kemana arahnya? Ya, kalau beli di sini, ini sih sudah kurang oke ya. Karena jaraknya dari 550 ini ke 550 poin, sedangkan targetnya juga 50 poin. Ini risk to reward-nya 1:1. Artinya kalau loss ya kita 50 poin, naik ya dapat 50 poin. Ini sudah kurang oke kalau mau entry di sini. Ya, kalau teman-teman mau coba entry lah di sekitar level 500-an. Ya, kurang lebih gitu ya cara bacanya. Nah, kemudian karena tadi udah bahas support resisten horizontal dan support resisten trendline, kita juga akan coba lihat. Jadi ada angka-angka bulat yang suka jadi support resisten psikologis. Contohnya di sini kita bisa lihat sih. Level 500 ini kan angka bulat ya, 500 ya. Di dekat-dekat angka bulat biasanya juga banyak transaksi. Di saham Pakuan ini teman-teman bisa lihat ada support resisten psikologis di level 500 dan 600. Jadi gitu ya penjelasannya. Jadi kita udah belajar 3 jenis support resisten. Sekarang kita akan coba lagi di saham yang lain, yaitu BBTN, Bank BTN. Di sini juga saya udah gambarin ya. Jadi kalau teman-teman lihat, yang warna merah ini, kalau dia bikinnya di atas, ini adalah resisten trendline. Ya, resisten. Kalau turun ini artinya dia downtrend. Ya, teman-teman lihat ya. Saya tarik dari titik terluar, sambungin aja sama titik tertinggi terluar di tempat yang lain. Dan teman-teman bisa lihat, ketika dia kena garis merah ini, dia akan turun. Ya, kena sini turun. Naik lagi, kena garis merah, turun lagi. Ini adalah downtrend line yang cukup kuat. Kemudian dia turun dalam. Lagi-lagi dia berhasil naik, tapi ketahan lagi di sini nih. Dia turun lagi. Kemudian nggak lama dia berhasil tembus. Nah, ini adalah pertanda yang bagus ya. Karena downtrend line-nya patah di sini. Poin yang bagus kalau teman-teman mau entry. Ya, jadi teman-teman bisa tentukan strategi teman-teman. Teman-teman bisa atur sih sebetulnya apakah teman-teman mau buy on breakout. Ya, breakout itu artinya ketika dia berhasil menembus resisten kayak gini, berhasil nembus, teman-teman beli di sini. Nah, ini adalah salah satu cara entry, ya buy on breakout. Nah, kemudian saya mau ajarin juga metode entry yang lain, yaitu buy on weakness. Buy on weakness itu apa, bro? Buy on weakness itu artinya beli di sekitar area support. Ya, kita kan tahu ya, di area support biasanya harga mantul. Oke, contoh deh. Saya suka banget sih pakai saham Bank BTN ini karena kelihatan jelas ya support sama resistennya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini harga saham turun. Kemudian naik lagi, dia turun lagi, dia naik lagi, dia turun lagi. Nah, teman-teman sebenarnya udah bisa dapat polanya ya. Dia itu ada support di sekitar 2250, di sekitar sini. Nah, biasanya ketika harga sampai sini, dia bakalan mantul naik. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan beli di sekitar area sini, itu namanya buy on weakness, beli di sekitar support. Nah, ini adalah titik beli. Ya, beli di support, jual di resisten. Contoh, beli di sini nih ya, beli di sini, kemudian dia naik. Nah, teman-teman tahu nih, di sini itu ada resisten, ya, resisten trendline. Teman-teman bisa jual di sini, ini kan profitnya udah lumayan. Dari 2250
ke level 2700. Artinya sudah hampir 20%. Kemudian nanti teman-teman tunggu lagi aja ya di sekitar support. Tapi kalau supportnya jebol seperti ini, ya udah lepas aja. Kemudian teman-teman beli di mana? Beli lagi di support selanjutnya. Ya, ini kan ada support lagi nih di sini. Nah, teman-teman beli aja di sini. Beli support sini, jualannya di mana? Jualannya di resisten, karena teman-teman tahu setelah mantul dari support, dia akan ke resisten. Ya, resistennya dari mana? Resisten itu adalah support yang sebelumnya ditembus. Ya udah, jadi kita udah tahu nih, beli di 2000, jualannya di sini nih, di 2200-an, 10%. Beli, jual. Nah, ini untuk short term trade lah ya. Kemudian dia turun lagi. Nah, teman-teman hati-hati juga nih. Kadang-kadang support itu nggak kuat ya. Support itu nggak kuat menahan, akhirnya dia breakdown, dia jebol. Kalau udah kayak begini, ya udahlah. Ikhlasin aja, lepas dulu ya, cut loss dulu. Kemudian teman-teman tunggu lagi ketika nanti dia mulai ada tanda reversal. Ya, di sini kan teman-teman bisa lihat nih, di sini mantul, naik ya. Naiknya kemana? Ya, naiknya ke resisten sebelumnya, ke harga 2000. Turun lagi, naik ya, breakout. Setelah breakoutnya kemana? Ya, ke resisten selanjutnya lagi, di 2250. Simple kan sebetulnya kan? Dan teman-teman perlu perhatikan, di sini tuh kuat banget nih ya. Karena selain ada resisten horizontal, kotak ungu, dia juga punya resisten trendline yang warna merah ini. Makanya dia mantul ya, dia mantul. Nah, gagal nih, dia gagal menembus resisten trendline ini, dia turun. Turun, jebol, lepas. Nah, kemudian di Maret-April ini ya memang cukup gila ya turunnya. Ya, kemudian dia tidak pernah membentuk lower low. Ya, artinya di sini sudah low yang terendahnya di 745. Ya, setelah itu dia tidak pernah ke level 745 lagi. Artinya dia sudah membentuk higher high dan higher low. Nah, ini adalah tanda uptrend yang bagus. Gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat sih sebenarnya di sini. Kalau kita pakai time frame jangka pendek, ini ada resisten nih. Ya, ketika dia mantul, dia naik sini, tapi ketahan ya di sini ya. Saya akan coba gambar ya, biar enak. Kita pakai rectangle. Kita kasih garis di sini. Nah, di sinilah ya level kurang lebih. Jadi ketika dia naik, dia ketahan di resisten ini, dia turun, dia naik lagi. Kemudian dia retest resisten ini, dia menjadi support. Kemudian dia berhasil naik. Nah, naiknya kemana? Naiknya dia berhenti di sini. Berhentinya di sini. Kenapa? Ya teman-teman udah dapat jawabannya, karena dia ketahan sama resisten yang warna merah, resisten trendline. Ya, ketahan kan? Akhirnya teman-teman putuskan untuk jual di sini, karena kelihatannya belum kuat nih, lebih banyak kekuatan yang jual. Nah, dia turun lagi. Turunnya kemana? Turunnya nggak jauh-jauh, pasti dia bakal nyari resisten yang sebelumnya ditembus, ini jadi support nih sekarang. Ya, beli lagi di sini. Nah, ini namanya buy on weakness. Kemudian kalau misalkan untuk teman-teman yang strateginya lain, teman-teman mau beli setelah confirm breakout, silahkan. Teman-teman bisa beli di sini ketika dia breakout downtrend line-nya yang warna merah, atau teman-teman juga bisa beli di sini ketika dia confirm dia breakout si resisten horizontalnya. Ya di sini ya, sebelumnya kan ketahan di sini. Dia berhasil jebol, nah di sini teman-teman bisa beli. Jualnya di mana? Jualnya ya udah di resisten selanjutnya. Resisten selanjutnya di mana? Di 2000 di sini. Ya, teman-teman bisa lihat kotaknya masih belum dihapus. Artinya beli di sini, jual di sini. Lihat ya, beli di 1600, jual di 2000. Itu sudah 25% kurang lebih. Itu lumayan ya. Kemudian teman-teman tahu ketika nyampe resisten dia bakal mantul turun, ya, mantul turun, dan teman-teman bisa prediksi sebetulnya mantul turunnya kemana? Ya ke support. Supportnya di mana? Supportnya di level 1500, 1600 yang di sini. Nah, kelihatan kan? Kemudian dia mantul lagi naik ke atas. Sekarang udah dekat-dekat level 2000. Nah, untuk teman-teman yang udah punya, teman-teman bisa lihat ya, apakah dia berhasil menembus 2000 atau enggak. Kalau dia berhasil menembus 2000, arahnya akan ke 2250, ya, ke resisten selanjutnya yang ada di sini. Tapi kalau enggak, ya udah dia bakal mantul turun. Nah, mantul turunnya kemana? Saya akan jelasin lagi satu lagi. Kalau tadi kan yang warna merah ini, yang di atas ini adalah downtrend line. Ini adalah resisten ketika harga saham sedang bergerak turun, bergerak downtrend. Kita gambarnya di atas. Sedangkan kalau harga saham sedang uptrend, kita gambarnya dari bawah. Nih teman-teman bisa lihat kan, garis merah yang dari bawah sini. Ambil titik terluar, kemudian dia naik ya. Dia naik. Nah, teman-teman bisa lihat, sebenarnya BBTN ini mantul, nurut banget di support sama resistennya. Baik itu support resisten horizontal yang warna ungu, atau support resisten trendline yang warna merah. Di sini dia mantul kan? Mantul, kemudian dia turun lagi, dia retest. Nah, di sini kuat nih. Teman-teman bisa entry cukup banyak sebetulnya di sini, karena ada dua support yang ketemu, ya, support horizontal yang warna ungu dan support uptrend channelnya yang di bawah sini warna merah. Bener kan? Mantul dia di sini. Nah, di sini teman-teman bisa putuskan untuk beli banyak ya. Setelah itu candle berikutnya hijau nih besar, naiknya banyak. Ya, ini confirm sudah mau nyampe di resisten selanjutnya di 2000. Sekarang udah ketinggalan nih.
dikit lagi kok nyampe 2000, sekarang udah 1930, 70 poin lagi nih sampai ke sini. Nah, dia biasanya akan mantul. Ya, kalau teman-teman mau beli, ya pas di sini-sinilah teman-teman boleh beli nih, masih di bawah. Nah, nanti kalau dia gagal naik, gagal tembus, setidaknya dia akan balik lagi dulu kemana? Ke 1750 menurut saya. Saya akan gambarin ya, kenapa 1750? Karena di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada support minor ya. Di sini pernah jadi resisten, kemudian dia tembus, dia turun dan ketahan lagi di sini, dia naik, kemudian jebol ya, kemudian dia sempat naik dan ketahan juga di garis ini, sekitar 1750. Nah, artinya ketika dia gagal nembus 2000, saya rasa dia bakalan turun ke 1750. Jadi gitu ya, trading plan untuk di BBTN. Saya sih cukup suka sih sama saham ini karena kelihatannya dia nurut banget sama garis support resisten yang saya tarik. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Supaya nggak terlalu panjang, saya review 2 emiten saham aja, Pakuwon sama Bank BTN. Kalau teman-teman suka, nanti kalau video ini banyak yang nonton, saya akan coba bikin video analisa teknikal secara rutin. Jadi bisa membantu teman-teman, khususnya teman-teman yang mau trading. Jangan lupa di-follow Instagramnya Diskusi Investasi di @diskusi.investasi. Nanti teman-teman bisa juga DM ke saya kalau mau nanya-nanya atau mau ngobrol-ngobrol. Happy investing, thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.